Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi washabihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarassama khitahu ajal aqidah al-islamiyah asasan li fikratihi wal ahkama syar'iyyata miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkamihi wa ba'd. Alhamdulillah, ikhwan fillah rahimakumullah. Pada hari ini kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita hadir pada kesempatan kali ini membawa banyak kenikmatan, ya, di samping nikmat sehat juga nikmat Islam dan iman kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau, ya, tabi'in, dan juga generasi setelah mereka yang kita sangat berharap mudah-mudahan di dalamnya adalah termasuk kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ihwafillah rahimakumullah, seperti biasa, sebelum kita memulai kajian Islam ini, kita doakan, ya, diri kita, saudara kita, tetangga kita, guru-guru kita, dan yang utama adalah orang tua kita, baik yang masih ada ataupun sudah wafat, ya. Mudah-mudahan mereka semua ada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama membacakan Ummul Quran. Bi barakah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwan fillah rahimakumullah. Mungkin sekarang kita bahas tentang sejarah peradaban Islam, ya. Jadi sejarah peradaban Islam. Saya tidak akan ke fikih, terutama fikih ibadah, karena belum dan tidak saya kuasai, ya. Kalaupun saya menguasai, itu terkait dengan fikih ibadah pribadi, ya, yang mungkin bisa jadi berbeda dengan ikhwan-ikhwan semuanya. Oleh karena itu, saya tidak terlalu membahas masalah fikih ibadah. Jadi saya yang umum saja terkait sejarah peradaban Islam, yang juga sangat terkait dengan sejarah peradaban yang lain. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah. Sebetulnya dulu itu dunia itu satu kesatuan, gitu ya. Kalau secara teori geografi itu dunia itu ada sebuah wilayah di tengah-tengah, gitu ya, yang itu disebut sebagai the center of the world. Jadi pusat dunia, gitu. Jadi ada tengah-tengah, di sana itu ada pusat dunia. Dan pusat dunia itu menurut para ahli, ya, baik geografi, terutama geopolitik, yang menyatakan bahwa Jazirah Arab dan Timur Tengah itu adalah pusat dunia. Bahkan di atasnya Timur Tengah Arab Saudi itu ada wilayah yang namanya Mesopotamia.
yang disebut sebagai the cradle of civilization. Jadi rahimnya peradaban. Gitu. Jadi peradaban Islam itu memang didahului lahirnya peradaban yang lain. Gitu. Makanya banyak para ulama kenapa gitu ya peradaban Islam itu muncul dan kenapa di Jazirah Arab. Gitu. Walaupun itu pendapat para ulama. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Peradaban yang pertama itu sebetulnya diawali di daerah Mesopotamia. Gitu. Jadi Mesopotamia itu adalah yang kalau sekarang itu daerah sekitar Irak itu sebagai pusatnya. Ya kalau sekarang, kalau dulu kan tidak ada istilah itu ya. Nama-nama negara sekarang itu adalah Irak, kemudian ke atasnya lagi Iran, ke sebelah baratnya lagi ada Turki, kemudian barat bawahnya ada Syria, ya, kemudian ada Kuwait. Jadi Mesopotamia itu daerah yang sekarang meliputi 5 negara. Dan kenapa peradaban awal itu memang di sana? Karena di sana itu daerah pertama memang dekat dengan the center of world, kemudian juga menjadi the cradle of civilization, ya, lahirnya peradaban yang memang di sana itu ada sungai terbesar ya, bahkan di dalam beberapa nas ya disebutkan juga ya hadis misalkan tentang sungai Tigris, Yufrat dan Tigris ya, yang itu melewati Mesopotamia. Dan bahkan beberapa nas itu, terutama hadis ya, menjelaskan bahwa terjadinya hari kiamat itu nanti akan berkaitan dengan 2 sungai ini. Gitu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, tentu ada beberapa episode ya, episode tentang sejarah peradaban dunia. Ya. Episode pertama ya, jadi mungkin kita pernah mengenal Kekaisaran Persia. Gitu. Jadi Mesopotamia itu memang pusat peradaban awal yang itu lahir Nabi Ibrahim di sana, ya, lahir juga para nabi di sana, ya. Sehingga juga Islam juga nanti peradaban awalnya di sana, gitu. Walaupun terakhir nanti peradabannya di mana? Ya. Ada yang mengatakan di sana juga. Gitu. Jadi peradaban Islam terakhir itu nanti di sana sebelum hari kiamat. Jadi memang Mesopotamia itu memang kelahiran banyak para nabi di sana. Nah, episode pertama itu kelahiran Imperium Persia yang lahir tahun 550 sebelum Masehi. Jadi sebelum Masehi itu ya sebelum kelahiran Nabi Isa berarti ya. 550 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa. Karena Masehi itu suka dikaitkan dengan kelahiran Nabi Isa. Sampai 651 Masehi. Jadi kurang lebih peradabannya itu 1200 tahun. Itu Persia. Gitu. Dan luas Persia itu Irak ya. Itu Irak, terutama di Irak, ya. Sebagian Iran juga. Itu luasnya 7.500 ya. 7.400.000 kilometer persegi atau 3,5 kali luas Indonesia beserta lautnya. Jadi 3,5 kali lipat Indonesia. Itu kekaisaran pertama, peradaban pertama dunia itu Persia. Dan Persia itu memang menganut agama Majusi, jadi menyembah matahari. Majusi. Jadi memang karena Islam belum ada kan waktu itu. Nah kemudian episode kedua baru muncul Romawi. Ya.
Jadi Romawi muncul tahun 27 sebelum Masehi. Hingga tahun 1400-an Masehi. Jadi usianya kurang lebih 1400 tahun. Itu Kekaisaran Romawi. Dan Romawi itu awalnya adalah beragama Helenistik. Jadi kepercayaan kepada dewa-dewa. Ya, dewa-dewi. Makanya kalau kita lihat beberapa film ya, itu ada kaitannya dengan mitologi Yunani dan Romawi. Misalkan Samson dan sebagainya. Itu film-film yang memang dikaitkan dengan kepercayaan dewa-dewa pada waktu itu. Dan pada waktu beberapa ratus tahun kemudian, ya, baru kemudian Kristen, ya, terutama Katolik itu masuk menjadi agama Romawi, ya. Hingga terakhir kali ya tahun 1400-an. Nah, baru kemudian episode ketiga itu baru Islam muncul, ya. Jadi kelahiran Nabi Muhammad muncul dan kemudian diawali ya peradaban Islam itu pada waktu Rasulullah hijrah ke Madinah. Disebutnya tahun 1 Hijriah atau tepatnya tahun 622 Masehi. Jadi pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah itu sebagai awal peradaban Islam. Gitu. Yang waktu itu Kekaisaran Persia masih ada, ya. Kekaisaran Romawi masih ada. Jadi di sana di sekitar Mesopotamia dan kemudian di bawah dan di baratnya itu ada 3 peradaban berarti ya. Ada Romawi, agak sedikit ke Eropa, ya. Termasuk negeri Syam. Negeri Syam itu ada 4 negara, ada Syria, Lebanon, Yordania, Palestina. Itu dikuasai Romawi. Kemudian daerah Irak, Iran, ya, Kuwait itu dikuasai oleh Persia. Dan di bawahnya Jazirah Arab itu Islam. Jadi ada 3 peradaban waktu itu, Romawi, Persia, dan Islam. Ini luar biasa, ya. Dan 3 kekuasaan ini jelas ya memiliki keyakinan yang berbeda. Kalau Persia mah Majusi gitu kan. Kalau Romawi mah pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah itu sudah Kristen ya. Kristen Ortodoks ya, terutama yang di Romawi Timur dan Islam. Dan yang sering parasia itu awalnya adalah Kekaisaran Romawi dengan Kekaisaran Persia. Jadi ketika Rasulullah itu hijrah ke Madinah, itu usia Romawi, Kekaisaran Romawi itu 650 tahun. Jadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, dimulai peradaban Islam, itu usia Romawi, kerajaan Romawi itu udah 650 tahun. Dan usia Kekaisaran Persia itu sudah 1100 tahun. Dan Rasulullah baru memulai gitu. Yang nanti akhir cerita Rasulullah bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Dan hancurnya peradaban Islam dan sekarang gitu. Jadi sekarang peradaban apa gitu. Nah, itu nanti yang ya mudah-mudahan kita bisa sedikit banyak mengetahui sejarah ini yang saya kira penting ya. Ya kalau kita runut jauh lagi mungkin kalau detail lagi kita kan sejarah Rasulullah ya. Karena memang kita wajib ya mengetahui sejarah Rasulullah, bagaimana peradaban Rasulullah itu Islam ya, itu berdiri ya. Kita tentu harus menguasai sirah nabawiyah, itu harusnya idealnya begitu ya. Tapi sedikit-sedikit ya kita mempelajari ini butuh waktu ya, tidak bisa sekaligus. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ada hal yang menarik. Jadi ketika Rasulullah itu mendirikan Daulah Islam Nabawiyah pertama ya di Madinah,
itu kekaisaran Persia Romawi sedang bertengkar. Gitu. Jadi sebelum Rasulullah hijrah, ya, sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, itu Persia mengalahkan Romawi. Gitu. Makanya sebelum Rasulullah hijrah, itu masih di Mekah, itu turun ayat surat Ar-Rum ayat 1 sampai 1 sampai 4. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ghulibatir Rum, ya. Itu ayat yang keduanya, yang artinya telah dikalahkan Romawi. Jadi Romawi telah dikalahkan oleh Persia, kekaisaran Persia. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Yaitu di tanah terdekat, ya. Saya baca beberapa penafsiran, ya. Tanah terdekat itu maksudnya ada tanah dekat Jazirah Arab di mana Rasulullah itu membangun peradabannya. Ada yang mengatakan bahwa adnal ardi itu adalah tanah terendah, artinya di sekitar laut mati, ya. Laut mati itu pertempuran Persia Romawi yang akhirnya Romawi kalah, ya. Romawi kalah oleh Persia, dan laut mati itu ada di sekitar Palestina, Israel, dan Yordania. Ya, kalau kita lihat di peta itu ada antara Yordania dan Palestina atau Israel, itu ada laut yang lautnya ada di tengah-tengah, ya. Itu namanya laut mati, dan di sana terjadi pertempuran luar biasa ya, antara Romawi dan Persia, dan akhirnya dikalahkan. Yang menang adalah Persia. Gitu. Nah, ketika ayat ini turun, ya, itu orang-orang kafir Quraisy mencemooh ayat ini, ya. Karena di sini ayatnya disebutkan lagi, ya, wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Dan mereka setelah kekalahannya, maksudnya Romawi, setelah kekalahannya saya ghalibun, akan menang, gitu. Nah, ini dicemooh oleh orang Quraisy. Jadi Muhammad itu mengada-ngada, Muhammad itu hayalan, ya. Nggak mungkin, ya, Romawi itu menang, gitu. Tapi di surat ini, di ayat ini, Rasulullah menyatakan, ini firman Allah, dan itu disampaikan ke kafir Quraisy, akan menang, gitu. Ini mengejek ayat ini luar biasa orang Quraisy itu. Jadi ini hayalan Nabi Muhammad, hayalan Muhammad katanya. Tidak mungkin, ya, Persia itu dikalahkan oleh Romawi. Karena memang jadi pada waktu mau hijrah, itu pas mau hijrah, turun ayat ini, antara kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy itu kan membela Persia, ya, membela Persia. Karena sama-sama musyrik, gitu. Dan kaum muslimin itu membela Romawi pada waktu itu, ya. Makanya Rasulullah itu kan dengan para sahabat itu selalu melihat, mengamati peta politik internasional, gitu. Makanya kaum muslimin saat ini harus melihat itu. Misalkan kejadian di Indonesia carut marut, ekonomi begini dan begitu, ya, itu pasti ada kaitannya dengan peta politik internasional, itu pasti, gitu. Dan itu harus lihat, ya, sejarahnya seperti apa. Demikian juga Rasulullah itu mengamati itu, ya. Mengamati peta politik internasional, yaitu adanya dua negara adikuasa, ya, Persia dan Romawi. Orang kafir Quraisy membela Persia dan kaum muslimin membela Romawi. Dan begitu bangganya orang kafir Quraisy ketika diketahui Persia menang. Bahkan ketika turun ayat ini dan diketahui oleh kafir Quraisy mengatakan begini, ini ayat bohong, gitu. Tidak mungkin Romawi kalah. Dengan kekalahan Romawi dan kemenangan Persia, maka
kafir Quraisy yang waktu itu dipelopori oleh Ubay bin Khalaf. Ya, Ubay bin Khalaf itu adalah seorang bangsawan kaya raya kafir Quraisy yang sangat membenci Nabi Muhammad, ya, dan ingin bermaksud membunuh Nabi Muhammad. Sampai mengatakan bahwa dengan kekalahan Romawi dan kemenangan Persia, ya, Ubay bin Khalaf mengatakan kepada Nabi Muhammad, kalian akan kalah, gitu. Jadi Ubay bin Khalaf mengatakan begitu. Bahkan saking kayanya dia itu pernah memiliki seekor kuda, ya, kuda yang bagus, gitu ya. Nanti dia mengatakan begini, kuda ini nanti akan saya tunggangi dan aku, kata Ubay bin Khalaf, akan membunuh engkau Muhammad. Terus Nabi Muhammad mengatakan gini, tidak wahai Ubay, justru engkaulah yang akan aku bunuh. Gitu. Karena kan kalau sudah Rasulullah mengatakan itu pasti akan terjadi, gitu. Karena kan Rasulullah pernah juga anaknya Rasulullah itu misalkan ada Ummi Kulsum dan Ruqayyah itu kan dinikahkan pada waktu Rasulullah belum menjadi Nabi dan Rasul, ya, usia 40, di bawah 40 tahun. Itu dua putri Rasulullah itu dinikahkan dengan anaknya Abu Jahal, ya. Jadi kalau dulu mah kan bisa, ya. Jadi dua anak dinikahkan dengan dua anak yang lain, ya, saudara kandung. Itu dinikahkan dinikahkan dengan anaknya Abu Jahal. Nah, ketika Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun, akhirnya Abu Jahal dan juga istrinya, ya, Ummu Jamil, bukan Ummu Jamil, ya, bukan dinikahkan Abu Jahal, anaknya Abu Lahab maksudnya, anaknya Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil mengatakan bahwa ceraikan, ya, anaknya Muhammad ceraikan oleh kalian, gitu. Akhirnya kemudian diceraikan. Nah, suatu ketika salah satu dari anaknya Abu Lahab itu menemui Rasulullah dan Rasulullah diludahi mukanya. Ya, Rasulullah diludahi mukanya oleh salah satu anaknya Abu Lahab tadi. Dan kemudian setelah diludahi, maka Rasulullah mengancam, kamu nanti akan diterkam oleh binatang buas. Ya. Kalau nggak salah, tapi nggak menyebutkan, ada berbagai pendapat, ya, menyebutkan singa atau apa, gitu ya. Nah, anaknya Abu Lahab